Malaysia dan Indonesia tak suka Piala AFF. Kedua-dua adik-beradik serumpun sengaja nak menyaksikan finals dari jauh. Bagi yang ketinggalan, Filipina mengalahkan Indonesia 1-0 melalui sipakan penalti. Sejujurnya, Abang memberikan kredit kepada skuad Garuda Muda. Meski kurang pengalaman dan menghadapi tim senior Filipina, mereka bertarung dengan baik, bahkan hanya bermain dengan 10 orang di babak kedua. Pertandingan kemarin sengit dan kedua-dua tim memiliki peluang untuk mencetak gol. Untuk timnas Indonesia ada 2 orang yang menonjol. Cahya Supriyadi berkali-kali menyelamatkan Indonesia. Penampilannya kemarin luar biasa seperti Martin Pas. Dalam hal serangan, Marcelino adalah pemain utama. Dia terlibat dalam setiap serangan timnas Indonesia dan jika beruntung bisa mencetak 2 atau 3 gol. Usai Muhammad Ferrari mendapat kartu merah, Garuda Muda masih bisa menguasai permainan hingga insiden handball. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dajah Channel, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Oke, dan jangan lupa kita selalu panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat Dajah Channel, kali ini kami akan mereaksi sebuah video bagaimana reaksi dari pihak AFF tentang Indonesia, keikutsertaan Indonesia yang ada isu-isu untuk keluar dari AFF. Bagaimana tanggapannya? Jom kita lihat bersama. Pak, kalau kabar Indonesia mau keluar dari AFF gimana, Pak? Apa kau kasih peringatan Pak gitu ke AFF gitu? Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini, ya. Kita jangan gara-gara kemarin titik-titik, ya, musinya dapat titik-titik, ya, nggak dapat ya jangan emosi. Oke guys, ini adalah penjelasan daripada Pak Erik guys. Ada yang mengatakan PSSI ataupun timnas Indonesia mahu keluar daripada yaitu kejuaraan Piala AFF guys. Tetapi itulah yang dikatakan Pak Erik tadi. Benda ini masih lagi diteliti, masih lagi difikirkan secara teliti, karena kita tahu AFF ini memang tidak ada di dalam kalender FIFA, ya, tidak ada dalam kalender FIFA. Makanya apa yang dikatakan oleh Pak Erik tadi yang saya faham lah, jika ada pemain-pemain yang tidak bisa ataupun kekurangan pemain, mungkin untuk akan datang, dia kata untuk yang bukan tournament di dalam kalender FIFA mungkin akan dikurangi guys oleh PSSI, iaitu Pak Erik sendiri berkata begitu, ya. Jadi guys, kalau teman sendiri, apakah teman-teman mahu memang timnas Indonesia harus keluar daripada yaitu AFF guys? Teman-teman bisa komen di bawah komentar guys. Tetapi bagi kita sudah tahu, ya, Indonesia, timnas Indonesia kalau di dalam Piala AFF ini sering ya, bukan sekali dua kali, tetapi sering dicurangi oleh wasitnya, dicurangi oleh mafia-mafia di dalam AFF itu. Karena itulah kita lihat pendukung supporter Indonesia ini memang disebab itulah mereka mahu benar-benar yaitu timnas Indonesia keluar daripada AFF, ya. Tetapi mereka kena ingat guys, AFF itu mereka kena ingat guys, kerana apabila Indonesia keluar daripada AFF, untuk supporter, untuk tontonan yang ramai, untuk keuntungan yang tinggi daripada pendukung-pendukung datang ke stadium, memang selepas ini akan berkurang. Tetapi saya heran guys, mereka tahu iaitu pendukung-pendukung timnas Indonesia, supporter Indonesia ini ramai yang akan datang ke stadium untuk menyaksikan perlawanan Piala AFF, tetapi masih ada mafia-mafia yang mengambil kesempatan untuk mencurangi iaitu laga antara timnas Indonesia ini. Itu yang kita sakit hati, kita marah, ya. Mereka
bukan tidak tahu, di dalam laga AFF ini keuntungan biasanya datang daripada supporter, iaitu daripada penonton-penonton datang ke stadion. Kerana di ASEAN ini penonton yang paling teramai nombor 1 jika Piala AFF adalah daripada supporter Indonesia. Tetapi mereka tidak menjaga hati, perasaan supporter. Mafia-mafia ini tidak menjaga. Betul. Jadi disitulah kita lihat supporter-supporter Indonesia ini ngamuk, marah dan mendesak supaya PSSI keluar saja daripada AFF, guys, ya. Itu yang saya fikirkan, guys. Okay, next. Malaysia dan Indonesia tak suka Piala AFF. Kedua-dua adik-beradik serumpun sengaja nak menyaksikan finals dari jauh. Bagi yang ketinggalan, Filipina mengalahkan Indonesia 1-0 melalui simpakan penalti. Sejujurnya, Abang memberikan kredit kepada skuad Garuda Muda. Meski kurang pengalaman dan menghadapi tim senior Filipina, mereka bertarung dengan baik, bahkan hanya bermain dengan 10 orang di babak kedua. Pertandingan kemarin sengit dan kedua-dua tim memiliki peluang untuk mencetak gol. Untuk timnas Indonesia ada 2 orang yang menonjol. Cahya Supriyadi berkali-kali menyelamatkan Indonesia. Penampilannya kemarin luar biasa seperti Martin Pas. Dalam hal serangan, Marcelino adalah pemain utama. Dia terlibat dalam setiap serangan timnas Indonesia dan jika beruntung bisa mencetak 2 atau 3 gol. Usai Muhammad Ferrari mendapat kartu merah, Garuda Muda masih bisa menguasai permainan hingga insiden handball. Setelah itu sulit untuk memecahkan permainan Filipina yang pak debas. Seperti yang diungkapkan Shin Taeyong, kompetisi ini menjadi pengalaman bagus bagi para pemain muda. Namun ada satu hal yang bisa disetujui Malaysia dan Indonesia. Kami tidak menginginkan trofi kecil ini ayo berikan ke Thailand. Jika anda setuju, komen apa benda ni, Timnas apa benda ni, berarti sekarang ini Indonesia dan Malaysia memerhati daripada jauh, ya. Kerana kita tidak perlukan Piala Ciki ini, ya. Kerana kita tahu Indonesia dan juga Malaysia lah, ya. Mereka mahukan Piala Asia, pergi ke Piala Asia, ya. Dan kita tahu sekarang Indonesia pun sudah melaju untuk ke Piala Dunia, guys. Jadi apa yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh STY dan Pak Erick menurunkan pemain-pemain muda untuk U20, pemain-pemain muda U20 di AFF kali ini memang menjadi perhatian sebenarnya, menjadi perhatian ASEAN, ya. Kerana kita lihat Vietnam menurunkan inti, pemain inti yang sebenar. Nampaklah di sini kita lihat Vietnam memang benar-benar mahu menjuarai Piala AFF kali ini, guys. Kalau kita lihat Thailand, kalau kita lihat Singapura, Malaysia, Indonesia ini, kita semua menurunkan pemain-pemain lapis 2, ya. Itu pemain-pemain grade B, ya. Bukan pemain-pemain grade A yang kita turunkan, ya. Jadi di situ kita nampak, ya, kita sudah tidak berapa untuk semangat untuk menjuarai Piala AFF ini. Cukup hanya untuk kejuaraan ataupun untuk memenuhi laga saja, ya, ataupun untuk bersama dengan ASEAN saja. Tetapi untuk menjuarainya, kita lihat AFF ini sudah semakin kita mula untuk tidak berapa minat, kerana banyak mafia-mafia di dalam AFF ini. Disebab itulah salah satunya sebabnya kenapa seperti Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand sudah kurang untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk menjuarai Piala AFF ini. Tetapi berbeza dengan Vietnam, ya. Vietnam menurunkan memang full intinya. Kita tahu pemain-pemain grade A yang mereka turunkan, ya. Sampai ada pemain naturalisasi yang dia turunkan juga, ya. Jadi selepas ini, guys, apa yang kita harus fokuskan adalah timnas Indonesia harus lolos ke iaitu putaran keempat di Piala Dunia, guys. Kalau tidak otomatis pun pergi ke Piala Dunia, putaran keempat insya-Allah bisa lolos, ya, guys. Itu yang kita harapkan sama-sama, guys. Kabar mengenai rencana Indonesia untuk keluar dari AFF memicu reaksi dari Presiden AFF, Mayor Jenderal V.F. Samet, dan Presiden Federasi Sepak Bola Asia, AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa. Dalam pernyataannya, V.F. Samet dengan penuh emosi memohon agar Indonesia tetap menjadi bagian dari AFF. Ia bahkan terlihat menitikkan air mata saat menyebut bahwa Indonesia adalah elemen penting dalam AFF. Tanpa Indonesia, roh AFF akan hilang dan tensi pertandingan akan menurun drastis, ujar V.F. Samet. Senada dengan V.F. Samet, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa juga menyampaikan keprihatinannya. Ia berjanji bahwa AFC akan mengambil tindakan tegas untuk memastikan keadilan dalam pertandingan di masa depan. Okey, kita lihat di sini Presiden AFF katanya sampai memohon untuk Indonesia jangan sampai keluar daripada AFF, guys.
Ini kita lihat daripada Presiden AFF sendiri. Tapi yang kita tidak suka di dalam Piala AFF ini terlalu banyak mafia-mafianya. Seperti perlawanan itu sudah dirancang, sudah diatur, itu yang kita tidak suka. Dan kemudian wasit-wasitnya yang sudah dibayar, itu yang membuatkan fan ataupun supporter Indonesia mendesak supaya PSSI ini keluar saja daripada AFF dan bergabung dengan IAFF, iaitu liga-liga yang sebelah Asia Timur sana, guys. Itu yang dimahukan oleh supporter Indonesia, guys. Jadi mereka sudah tahu, iaitu orang AFF ini, mereka sudah tahu jika Indonesia tidak ada di dalam laga AFF ini, daripada segi penonton, supporter, iaitu fan ataupun orang yang berdatangan ke stadion akan berkurangan dan tidak akan meriah kalau tidak ada Indonesia. Tetapi kita lihat di sini mafia-mafia ini tidak menjaga hati dan perasaan supporter Indonesia yang datang itu, ini yang membuatkan kekecewaan kepada supporter Indonesia, guys. Jadi jika mereka mahukan benda ini tahun hadapan untuk Indonesia terus bersama dengan AFF, jaga hati perasaan supporter dan jangan ada kecurangan di dalam permainan. Itu yang kita mahukan. Kenapa kita bilang kecurangan di dalam permainan, guys? Kita lihat ketika Ferrari mendapat kartu merah, bagaimana? Adakah itu patut diberi kartu merah dan sepakan penalti? Adakah patut Filipina dihadiahkan penalti? Memang kalau kita lihat tidak sepatutnya, guys. Itu yang membuatkan supporter Indonesia ini marah, Oke, next. Presiden AFF mengakui jika bukan karena Indonesia, Piala AFF tahun ini tidak akan banyak disorot dan Vietnam akhirnya malu jadi bahan guyonan se-ASEAN akibat lakukan hal aneh ini. Ya, sadar nggak sadar, nampaknya memang ada yang agak lain di ajang AFF tahun ini. Hal itu disebabkan oleh tim-tim favorit yang sudah tidak lagi mengandalkan pemain-pemain yang selama ini menjadi tumpuan utama mereka. Malahan sebaliknya, tim-tim unggulan lebih banyak mengandalkan pemain muda yang bisa dikatakan masih sangat minim pengalamannya di ajang internasional. Contohnya adalah Indonesia yang hanya tampil dengan mayoritas pemain U22 di ajang AFF kali ini. Hal serupa juga terjadi pada Thailand dan Malaysia yang juga tidak menyertakan pemain-pemain terbaik mereka. Bahkan Laos yang notabene adalah tim gurem, mereka percaya diri sekali menurunkan skuad yang mayoritas U22 di ajang AFF ini. Ya, dari semua tim, mutlak hanya Vietnam yang benar-benar serius mempersiapkan tim mereka, mulai dari training camp ke Korea hingga sampai menaturalisasi pemain asal Brazil yaitu Rafael Son yang kini inilah pemain naturalisasi untuk Vietnam, guys. Telah berubah nama menjadi Nguyen Xuan Son. Nah, tentu saja dengan persiapan yang begitu matang dan meyakinkan ini, seharusnya target Vietnam di Piala AFF ini adalah menjadi juara. Namun, yang menarik dan lucunya adalah pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, baru-baru ini menyatakan kalau dirinya tidak menargetkan juara. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Vietnam malah menjadi bahan guyonan bagi tim-tim lain yang bahkan bukan unggulan. Laos misalnya, yang tampak santai dan tidak terlalu berambisi untuk membuktikan diri di ajang AFF ini. Yap, Laos secara mengejutkan mereka justru memilih ikut cara Indonesia, yaitu dengan menurunkan pemain yang mayoritas U22. Tentu saja apa yang dilakukan oleh tim negeri bumbu dapur tersebut secara tidak langsung mengejek Vietnam. Jadi segala kebijakan yang dilakukan Vietnam di edisi AFF kali ini seolah-olah ingin sekali mereka yang menjadi pusat perhatian. Dengan menurunkan kekuatan terbaik, harapannya adalah mendapatkan atensi serta pastinya mengembalikan kepercayaan publik yang belakangan ini sangat kecewa dengan prestasi timnasnya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa berulang kali tim sejuta Nguyen tersebut kalah dari pasukan Garuda di tahun 2024 ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Vietnam tersebut nyatanya tetap nggak bisa menutupi fakta kalau Indonesia adalah tim yang paling banyak disorot. Bahkan ketika tim Garuda memutuskan tampil dengan skuad U22, sorotan itu justru kian bertambah, di mana media-media asing sangat penasaran melihat penampilan para pemain muda Indonesia untuk menantang tim-tim yang memakai pemain senior. Menurut Presiden AFF melalui utusannya yang bernama Francisco Calbuedilai, secara jujur mengakui kalau Indonesia memang menjadi daya tarik yang membuat Piala AFF ini banyak disorot. Sebab dengan hype Piala AFF yang sudah menurun, Indonesia tetap mampu menjadi garda terdepan dalam hal meraih keuntungan. Di sisi lain, warga Vietnam sendiri nampaknya sangat antusias sekali kalau urusannya melawan Indonesia. Bahkan semua persiapan yang dilakukan oleh Vietnam ini diduga hanya untuk mengalahkan Indonesia, karena di luar dari urusan teknis, Vietnam kabarnya juga menjual murah tiket pertandingan melawan skuad Garuda pada tanggal 15 Desember nanti. Jelas
Okey guys, kita lihat di sini ya. Ternyata Vietnam memang benar-benar mahu menjuarai Piala AFF kali ini guys ya. Kerana pemain-pemain seniornya ramai yang diturunkan sampai ada pemain naturalisasi sekali ya. Inilah yang kita lihat Vietnam ya. Dan apa yang kita nampak guys, memang Vietnam memang benar-benar mahu menjuarainya. Jadi inilah yang kita lihat. Walaupun AFF tahu Indonesia ataupun supporter daripada Indonesia ini ramai yang datang, tetapi mereka tidak menjaga hati supporter Indonesia guys ya. Itulah kesilapan AFF ini ya. Gini ya, kita juga harus bisa memahami ini semua. Pertama, kaitannya dengan kalau kita mau menyalahkan STY ya, mau menyalahkan STY, meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan sebenarnya pun kan saya juga sudah berulang kali ditanya, saya konsisten dalam menjawab. Ya, saya konsisten dalam menjawab dan saya sampaikan apa adanya. Saya mohon maaf, saya tipe orang tidak abu-abu, A, B, B, saya begitu. Jadi saya sampaikan apa adanya sehingga terbelah menghendaki STY out dan sebagainya. Saya jujur, saya mengatakan itu salah alamat. Karena memang tidak tepat. Terkecuali kalau STY pada saat kualifikasi berikutnya Piala Dunia tidak berhasil, silahkan saja. Tapi kalau saat sekarang ini AFF ini dijadikan sasaran antara supaya STY out, itu salah sasaran. Sangat salah. Saya sudah katakan, saya sampaikan kepada beberapa teman-teman yang nanya ke saya jawab apa adanya. Itu salah sasaran. Bukan begitu gitu. Jadi yang benar evaluasi itu kan evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain dan lain-lain itu ya betul itu yang kita lakukan dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan itu kepada saya dan kita akan lakukan evaluasi itu, tetapi bukan evaluasi dalam rangka STY out, tidak. Salah itu. Oke, begitulah sekilas tentang Piala AFF yang sedang ramai sekarang. Kebetulan timnas Indonesia dan Malaysia tidak lolos ke fase berikutnya. Ini menandakan Piala AFF agak sepi saudara-saudara. Jadi sepi dari supporter dan lain-lain, gairahnya kurang. Jadi begitulah. Ucapkan saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.